Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Wah, tak terasa ya kita sudah mau PAT lagi. Untuk itu, yuk kita persiapkan dengan matang dan tetap semangat ya. Adapun pada video kali ini, JJ Science akan ngebahas soal-soal IPA kelas 7. Let's go! Nomor 1. Urutan organisasi kehidupan pada tubuh makhluk hidup yang bersel banyak dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah. Nah, untuk menjawabnya kita lihat gambar berikut ini. Tingkatan yang paling terendah itu adalah sel. Nah, ini ya. Sel ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, di mana semua makhluk hidup tersusun atas sel. Jadi yang mengendalikan aktivitas seluruh tubuh itu adalah sel ini ya. Nah, kemudian tingkatan kedua setelah sel itu adalah jaringan. Jaringan berarti kumpulan dari sel yang memiliki fungsi yang sama ya. Contohnya di sini ada jaringan otot. Oh, berarti jaringan otot ini berperan untuk menggerakkan atau sebagai alat gerak aktif, yang mana nanti otot ini akan melekat atau menempel pada tulang atau rangka. Selanjutnya ada tingkatan yang ketiga, yaitu adalah organ. Organ dibentuk dari kumpulan beberapa jaringan yang berbeda-beda dan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Misalnya di sini adalah organ paru-paru. Oh, berarti organ paru-paru ini kumpulan dari adanya jaringan otot, jaringan saraf, lalu ada jaringan darah. Selanjutnya, kumpulan dari organ-organ yang menjalankan fungsi tertentu akan membentuk yang namanya sistem organ. Sistem organ yang ada pada gambar ini misalnya sistem organ pencernaan. Oh, berarti kumpulan dari organ-organ pencernaan. Apa saja? Mulai dari mulut, lalu masuk makanan ke kerongkongan. Lanjut lagi, di sini ada organ lambung. Ada usus halus, usus besar. Oh, nanti masuk ke anus. Nah, itu adalah organ-organ pencernaan yang menjalankan fungsi untuk mencerna makanan, maka disebutlah sebagai sistem organ pencernaan. Selanjutnya, kumpulan dari sistem organ yang menjalankan fungsi kesatuan membentuk yang namanya organisme atau individu. Oh, berarti individu, misalnya seekor gajah atau seorang manusia, ini adalah kumpulan dari sistem organ pencernaan, pernapasan, peredaran darah, sistem saraf, sistem endokrin, sistem reproduksi, dan sistem lainnya. Selanjutnya ada istilah tingkatan setelah organisme, itu adalah populasi. Populasi ini adalah kumpulan dari individu sejenis. Kalau tadi contohnya seekor gajah, maka populasi ini jumlah gajahnya lebih dari satu. Misalnya terdapat 3 ekor gajah, maka disebut dengan populasi gajah. Selanjutnya ada istilah komunitas. Komunitas ini adalah tingkatan yang lebih besar dari tingkatan populasi. Jadi komunitas itu terbentuk dari sekelompok populasi yang hidup di suatu daerah atau kawasan tertentu. Misalnya di sini ada gajah, ada burung, ada pohon. Nah, ini ada kelinci. Kumpulan dari populasi tertentu yang hidup dalam satu kawasan tertentu membentuklah komunitas. Lalu tingkat yang terakhir di gambar ini adalah ekosistem. Ekosistem itu adalah kumpulan dari beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi beberapa makhluk hidup ini yang saling berinteraksi dengan lingkungan, berarti ada interaksi antara biotik dengan abiotik, maka akan membentuk yang namanya ekosistem. Gajah misalnya meminum air, tumbuhan melakukan fotosintesis. Nah, ini adalah ekosistem. Maka jawabannya di sini adalah dari yang terendah sampai tertinggi, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Jawabannya adalah yang C. Next, urutan sistem organisasi kehidupan dari susunan yang paling kompleks sampai yang paling rendah adalah, kalau ini kebalikannya.
Kalau tadi dari sederhana ke kompleks, kalau sekarang dari kompleks ke sederhana. Masih ingat apa jawabannya? Kalau yang A salah ya, harusnya ekosistem dulu baru komunitas ya. Yang B, ekosistem, komunitas, populasi, organisme, sel. Nah ini dia, jawabannya adalah yang B. Next. Pasangan antara angka yang menunjukkan organel sel yang hanya dimiliki oleh sel hewan beserta fungsinya dalam tabel berikut yang benar adalah, di sini ada gambar dari sel hewan. Oke, kita sebutkan dulu ya. Nomor 1 ini namanya adalah mitokondria. Mitokondria berperan untuk menghasilkan energi sebagai respirasi sel. Yang nomor 2 ini namanya badan Golgi, atau nama lainnya itu adalah aparatus Golgi. Yang ketiga ini adalah RE atau retikulum endoplasma. Yang keempat adalah sentriol. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah organel sel yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Organel khususnya di sini sudah jelas ya. Yang hanya dimiliki oleh sel hewan, nggak dimiliki sel tumbuhan, itu adalah sentriol. Kalau mitokondria, badan Golgi, dan RE ini dimiliki oleh sel tumbuhan juga. Kalau sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, kita lihat jawabannya. Yang nomor 1 sebagai tempat sintesis protein, bukan ya. Nomor 1 itu harusnya mitokondria. Kalau yang berperan sebagai sintesis protein itu namanya RE kasar, retikulum endoplasma kasar, yang ada bintik-bintiknya di RE. Nah, gini. Yang kedua, organel yang membentuk kantong sekresi. Ya, ini adalah fungsi dari badan Golgi. Ini benar pernyataannya ya. Tapi untuk yang dimiliki sel hewan bukan. 3, sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel, bukan. Ya, kalau yang berperan sebagai respirasi ini adalah mitokondria. Yang keempat, berperan dalam pembelahan sel. Yes, of course, ini dia sentriol. Ya, organel khusus yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Maka jawabannya adalah yang D. Next, perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan sesuai tabel nomor. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Ya, ini betul ya. Inilah yang menyebabkan kenapa tumbuhan itu keras sekali ya, sulit buat dicubit, sedangkan hewan dicubit itu lembek, berubah bentuk. Nah, karena hewan nggak punya dinding sel, sedangkan tumbuhan dia punya dinding sel yang membuat tubuhnya menjadi kokoh. Yang kedua, tidak memiliki, berarti salah. Yang ketiga, tidak memiliki kloroplas, salah. Justru tumbuhan itu memiliki kloroplas. Untuk apa kloroplas ini? Kloroplas ini digunakan untuk proses yang namanya fotosintesis. Karena pada organel kloroplas terdapat zat yang namanya klorofil A, B, C, yang mana klorofil itu bisa menangkap gelombang cahaya untuk melakukan fotosintesis. Begitu ya. Sedangkan sel hewan nggak memiliki kloroplas. Karena sifatnya juga yang memiliki kloroplas maka dikatakan sebagai autotrof. Dengan berfotosintesis dia bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan hewan itu heterotrof ya. Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 4 yang B. Agar lebih memahami, kita lihat tabel perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan berikut ini. Oke, bentuk selnya, sel hewan tidak tetap, tumbuhan tetap karena tadi punya dinding sel tumbuhan ya. Sedangkan hewan itu nggak punya dinding sel. Lalu organel lisosom. Lisosom ini fungsinya untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asing ketika ada virus atau bakteri masuk. Nah, berarti kalau hewan itu punya, kalau tumbuhan nggak punya, gitu ya. Lalu ada sentriol yang berperan dalam proses pembelahan sel. Sel hewan punya, sel tumbuhan nggak punya. Organel plastida yang mengandung pigmen untuk proses fotosintesis atau disebut juga dengan pigmen warna.
Nah, yang berperan fotosintesis kalau tumbuhan itu punya, kalau hewan itu nggak punya, karena kan hewan itu nggak melakukan proses fotosintesis. Oke, cukup mudah ya. Kalian cukup mengingat tabel ini.